Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa karrim wa adhim wa tafaddal wa barik ala hadha an-nabiyil karim az-za'im al-'azim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, qadarullah kita bisa melaksanakan salat fajar, salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Ini pertama saya masuk setelah ba'da Idul Fitr, sudah lama. Sedianya saya dihubungi bulan yang lalu, tapi bersama dengan menteri keluarga. Maaf yang banyak, sehingga tidak bisa pada waktu itu. Ya, kita hari ini masih ada, walaupun sudah berubah ada 19. Saya masih berkesempatan untuk minal aidin wal faizin. Baru ketemu banyak dengan ulama yang khair. Maaf yang banyak, mungkin selama ini saya punya sikap untuk kata setiap minggu saya sering menyampaikan, mudah-mudahan yang salah yang murni, yang benar mudah-mudahan menjadi timbangan amal kita yang paling amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekarang Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari bulan Hijrah. Bulan Dzulqa'dah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Sudah itu Muharram. Bulan ini para jemaah yang dimuliakan Allah punya dua keistimewaan. Pertama, ini Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi perlu diketahui bahwa kemuliaan ini grade-nya, tingkatannya di bawah Ramadan. Kalau Ramadan itu Sayyidus Syuhur, di bawah Ramadan levelnya ada 4 bulan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Karim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim wa la tadhlimu wa la tadhlimu anfusakum. Ini insyaallah ayat 83. Ini yang menjelaskan bahwa ada syuhur, yang artinya inna iddatash-syuhur, sebenarnya hitungan bulan indallah, sisi Allah, 12 syahra, 12 bulan. Yauma khalaqas sama, hari itu sesuai dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 arba'atun hurum, 4 al-hurum. Hurum jawabnya haram. Haram maknanya bukan dilarang saja. Al-haram dan manhiyah. Al-haram ayma Allah, yang dimuliakan Allah. Maknanya banyak. Yang 4 ini dijelaskan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis sahih. Apa 4 dari 12? Dijelaskan
Ya ini tafsirannya ayat ini. Kalau jawabannya Nabi Daud, as-sanatu 12 syahran, 1 tahun itu 12 bulan. Sebagian adalah ada 4 yang dimuliakan Allah. Dijelaskan oleh Nabi, salatun mutawaliyat, 3 bergandengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dia cari Jawa, Suro, bulan haji, Suro. Menjadi Madura, ada TKP, TKP itu terjepit antara Idul Fitri dan Idul TKP, bulan haji, bulan Syawal. Itu jadi Madura. Ini bergandengan, itu Ashhurul Hurum. Kemudian yang menyendiri wahidun fardun, bulan Rajab. Mungkin penjelasannya apa huruf itu? Yai, pengertian huruf adalah at-ta'ah fiha mutadha'if, taat, melakukan kebaikan, beribadah. Di bulan ini dilipat gandakan, tidak seperti biasanya. Kalau yang normal 1 di bawah 10, ini terus berlipat. Tapi lipatan yang tertinggi ketika Ramadan. Tapi kebalikannya, wal maqsud fi asyaddu iqaba, bermaksiat di bulan ini juga sama. Sama dilipat gandakan, makanya hati-hati. Berbuat maksiat, durhaka, berbuat kejelekan di bulan ini juga dilipat gandakan. Karena ada ayat wala tadrimu fihinna, jangan buat zalim kamu di bulan-bulan 1. Artinya kita harus benar-benar di bulan ini memperbanyak ibadah, amal saleh, jauhi maksiat. Kemudian yang kedua, bulan ini bulan haji, Ashhurul Hajj. Dalam Al-Quran, al-hajju ashhurun ma'lumat, wa man farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-hajju haji, ashhur, bulan-bulan ma'lumat yang telah ditetapkan dan diketahui. Apa? Syawal, ada nama Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 bulan. Syawal, Dzulqa'dah sekarang ini, kemudian sampai 10 Dzulhijjah. Itu keluar oleh keluarga haji. Makanya oleh keluarga haji itu mesti berangkat. Bisa niat oleh Syawal, bisa niat haji, bisa. Mau haji ifrad, mau tidak. Bulan sampai tanggal 9 wukuf sakit, mau tirakat, itulah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Itu juga ditegaskan oleh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bulan-bulan Dzulqa'dah itu arti aslinya al-qa'dah dan duduk itu yang mulia. Bulan yang duduk maksudnya ketika itu orang Arab tradisinya duduk di rumah, tidak keluar, tidak mencari tidak berperang, jadi jenjatan senjata. Nah, dan sinyalnya itu ada persiapan mau haji. Nah, persoalannya apa yang harus kita lakukan? Mada nahtafi'kan apa? Pertama, yang fardu itu ada. Yang fardu dibaca sholat di waktu, tidak usah sholat jamaah. Jamaah ini masya Allah pada jamaah, dahsyat jamaah ini. Sampai sholat jamaah ini umpama yang tak pusing dulu. Pertama Allah melihat imamnya rusak pada radhiyallahu qabilah. Salah satu imamnya tidak ada. Kumpul rukuk barang ini dicatat oleh Allah sebagai diterima. Karena jamaah. Oleh karena itu, sholat jamaah bagi sebagian mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali,
yang mazhab Hambali itu mewajibkan sholat jamaah. Pernah lagi yang singgalan salah wajib. Lek tak sholat jamaah tu sah sholat tapi tu sah. Nopo mani tombo di masjid. Kalau sholat ini Imam Hambal. Imam Syafi'i memahami yang lain. Sebab sama-sama punya hadis yang ini penangannya ini. Ini yang diambil. Imam Syafi'i lain. Fardu kifayah. Lek sak kampung orang muslim sholat jamaah khusus kabeh. Sak kampung setisa. Tidak dosa semua. Makanya bukan dia bagi di sini tidak ada ya. Sekedar penjelasan biar panjenengan tahu apa yang dijadikan dasar oleh beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau berdasarkan hadis ya. Dua hadis. Satu hadis rawahu Ahmad dan Imam Muslim. Begini Allah jadi jadi jauh. Ini hamam saya berkeinginan menyuruh seseorang imami di masjid, berkeinginan jadi cita-cita. Kemudian ya umpan nas imami manusia. Saya akan bersama beberapa orang mengambil kayu bakar, mau datang kepada orang yang jelas saja, saya bakar rumahnya. Sehari buyut tahu. Saya bakar. Bercita-cita. Dan ini oleh beliau dijadikan dasar. Satu. Yang kedua, ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nama sahabat itu banyak nama Abdullah. Tapi cuma kebetulan si Maleng besar. Kebetulan Kiai, kebetulan Maleng. Tokoh munafik Abdullah juga. Allah itu banyak besar, jahat. Tapi Abdullah yang super banyak. Ada 4 bagian. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Itu fanatik banget kepada Nabi. Saking fanatiknya Abdullah bin Umar, Nabi seto apapun yang dilakukan Nabi dilakukan. Walaupun ada perlunya, Nabi berhenti di sini berhenti. Nabi keliling di sini. Saking fanatiknya Abdullah bin Umar. Ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang yang kecil terus, yang awal ini, yang awal saya berjiwa ini, yang merdek ini dia, kayu Arab, sikap pedesnya sendiri, menonjak, ketawa, sahabat yang lain. Kenapa kamu ketawa? Dia kata sampai ya Rasulullah, pedesnya kecil, marah. Kamu tahu? Allah SWT andaikan ditimbang amalnya lebih daripada gunung Uhud. Menang saudara. Gimana? Tidak boleh. Dan itu dekat dengan Rasulullah sering. Beliau berada di samping Nabi dia dari bawah ini. Abdullah bin Mas. Siapa lagi? Ada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, putranya Sayyidina Abbas. Jarak umurnya jauh dengan Nabi. Beliau kecil, Nabi sudah belasan tahun, Nabi sudah gede. Sudah apa? Sudah besar, sudah dewasa. Sering bonceng jalan. Ini tentang ilmu, ahli tafsir. Ya Allah. Yang lain Allah ibnu Umar bin As. Ada juga ini Allah ibnu Ummi Maktum. Buta, Walid. Buta Nabi. Buta. Tukang adanya Nabi. Tukang ada Nabi itu 2. Satu sahabat Bilal itu terkenal andal sahabat suaranya paling merdu. Kemudian yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum, dikenal ibnu Ummi Maktum. Ini buta, bukan ada Nabi subuh. Sebelum subuh ada juga. Nah ya maka itu tradisi Rasulullah. Itu yang ada sahabat Bilal. Kenapa sahabat Bilal pertama? Karena suaranya bagus biar orang bangun. Nah, di Indonesia ini kalau menerapkan kayak ini maka kadang-kadang fitnah, kan orang ngerti ya. Moro-moro sholat subuh, dikira subuh, tidak terbiasa. Makanya diganti oleh ulama tarhim di masjid.
فيقظوا يا نيام قد هزم الفجر جنود الظلام. Di sini tidak biasa terhitung, tidak ada masalah. Tapi ya Allah, itu Mesir awalnya. Gantinya adanya sahabat Bilal. Kenapa? Kalau ada orang yang awak salat subuh, salat belum subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Abdullah ibn Maktum itu buta. Matun ya Rasulullah. Ini dharir, kami buta lagi Nabi ya. Wa fil Madinah kathirul hawa was-sibah. Di Madinah banyak hewan-hewan yang galak, anjing macam-macam. Wa qaiduni yang menuntun saya yang selalu ada di dekat saya. Tanya kepada beliau, apakah saya harus ke masjid? Apa sebut saja mas? Tanya beliau, atas ma'am tidak? Kamu dengar azan ini? Wajib harus masjid. Coba, saya ingin berikhtiar. Ini sekelas orang muda, banyak hewan galak. Masih disuruh nih, boleh kok jemaah itu wajib tetapi di Quran ada salah sendiri. Warga Ar-Rahim jamaah itu, dan jamaah warga rukuklah kalian bersama orang yang berumur sholat jamaah. Maka insyaallah apalagi subuh itu masya Allah. Orang di zamannya tidak ada orang berlemah. Orang semalam tahajud terus, tapi subuhnya ada dimarahi. Sholat subuh sampai jamaah sama dengan dia mulai semalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah satu kuatkan fardunya. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan amal-amal sunnah, banyak istighfar di bulan ini. Kemudian puasa sunnah. Biasa puasa sunnah. Apa adalah asbabul wurud? Kalau biasa Senin Kamis niati ngampung botol-botol ganjaran berlipat. Biasa Senin Kamis banyak Senin Kamis. Dari Sun Kamis terus niat itu ya puasa syukur. Darinya dari Sun ada untuk puasa dalam bulan itu yang penting. Puasa di sana ada banyak orang banyak yang dilipat gandakan pahala di bulan ini. Mau kaji lagi umrah di bulan Ramadan banyak umrah makan Rasulullah ya di bulan Ramadan juga apalagi perjanjian Hudaybiyah di bulan Ramadan apalagi banyak ya, Nabi menikahi Siti Zainab itu bulan Ramadan, Siti Maimunah bulan Ramadan. Oh ya bulan ini Allah rahmat Allah masya Allah kepada kita. Beri bulan biar kita mendapatkan sesuatu yang banyak. Amin ya rabbal. Baik, ini sekedar perangkat. Saya baca sabi dalam. Oke, rukun Islam kemarin dengan rukun iman satu saja. Rukun iman saya mengingat dasar arkanul iman dan nambah. Arkanul iman sittatun. Yang menentukan rukun iman itu nomornya. Tapi rukun iman itu juga ada di hadis mutawatir. Mungkin penjelasan kalau Muslim bainama ini hadisnya ada apa? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yaumin ada selama saya dengan teman-teman duduk di samping Rasulullah suatu hari. Irqala mula-mula muncul rajulun syadidu bayadus sawad. Ada seorang laki hitam rambutnya, syadidu thiyab, putih bajunya, la yura an adus sawad, tidak kelihatan bekas jalannya. Ada lampu jaya yang sampai di manusia. Ini dan dasarnya rukun iman. La ya'rifu minna ahad, tidak seorang pun dari kita tahu siapa orang yang datang kepada Nabi. Sudah, rumah jalasa kemudian duduk. Asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, menyandarkan lututnya ke tempat lutut yang berada pada. Oh, begitu.
Faqala ya Muhammad, akhbirni al-Islam. Beritahu aku apa Islam itu. Nabi tahu, anta syahada la ilaha illallah, syahadat anna Muhammad wa anta qima shalat, menegakkan salat, wa zakat. 5 ini. Dari sini sumbernya rukun Islam. Dari hadis ini. Yang memberikan nomor memang ulama, tapi sesuai dengan urutan-urutan. Kemudian orang yang datang kepada Nabi mengatakan, "Shadaq, benar kamu. Akhbirni anil iman." Kami beritahu iman Muhammad. Antum billah, iman kepada Allah, wa malaikatu, malaikat Allah, wa kutubi dan kitab-kitab Allah, wa rusuli dan rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'minu bil qadar dan iman kepada ketentuan Allah baik dari Allah SWT. Ngomong lagi yang lagi, sadaqta, benar kamu Muhammad. Wa akhbirni al ihsan, beritahu saya ihsan. Apa ihsan? Ini hadis azim, agung. Isinya Islam yang 3 ini. Islam, iman, ihsan. Kalau panjenengan golek ilmu ini, sudah. Tanya ihsan apa ihsan itu? Qala anta ta'budullaha ka'annaka tarah wa la tunafil. Sambil nyembah pangeran kayak kami melihat Allah, kalau tidak Allah melihat kamu. Benar kan lagi? Saudara, tak benar kamu. Terus tanya, Anis, katanya kiamat. Mata kapan kiamat itu Muhammad? Tanya, al-mas'ul a'la min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu yang tanya, lebih tahu yang tanya. Oh, sudah ya. Akhirnya tanya, sudah. Kiamat dah bisa. Bukan wilayah bagian. Saya tanya contoh-contohnya apa? Tadi Al-Quran Al-Ghani. Sekarang sudah seorang ibu melahirkan tuannya. Bahasa kinayah. Minta foto. Kalau sudah orang ibu, seorang ibu melahirkan tuannya. Apanya? Anak sudah berani nak bawa. Apa? Ibu melahirkan tuan, anaknya berlayar tuan, berita-berita, ngejor. Nah, ini sudah. Yang kedua, antara obat, kalau sudah melihat orang yang berternyata tidak sandalan, fakir, gembala kambing, dia kokoh, baru udah kemudian berlomba-lomba bangun orang desa. Orang desa kayak kota yang tahu, bangunan tinggi sudah itu tanda kiamat selesai. Kemudian tahu mas siapa yang datang kepada aku? Bukan ya Rasulullah, Jibril. Itu Jibril datang kepada kita ngajar Islam. Amin. Jadi malaikat itu bisa berupa manusia. Banyak riwayat-riwayat sahabat Nabi, orang miskin minta-minta, malaikat muji. Ini. Nah, jadi rukun iman yang kita percaya, rukun iman percaya kepada Allah, itu dari hadis ini. Ini hadis mutawatir. Apa mutawatir? Benar. Kedua setelah Quran, jadi hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada banyak orang. 100 kata mungkin berdusta mereka. Dari 100 disampaikan 1000. Per tingkat ini ribuan orang yang terima. Ini namanya mutawatir dalam hadis. Umpama dari kesetik jauh santri sama A, B, C sampai 10 menyampaikan kepada 100. Ini namanya mutawatir. Ini kedudukannya nomor 2 setelah Quran. Hadis yang baru baca ini adalah mutawatir. Lalu, kenapa saya merinci begitu tentang rukun iman? Sebab ada kelompok lain yang tidak percaya ini. Nah, karena tidak percaya dengan hadisnya. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kenapa Umar? Ini kenapa saya Ali? Apa? Itu namanya aliran Syiah. Ini berarti Pak Syiah. Waduh selangkah lagi. Sembahyangnya 3 hari, sehari 3 kali.
Ali bin Abi yang berhak. Semua batal. Apa? Dengan kejaman ini wasraf, bukan rampas kaki. Bukan umat. Kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan laknatullah alaih. Dan kurang ajar. Bukan radhiyallahu anhu. Bukan radhiyallahu. Kalau dikotor kalau dia terus bukan. Kalau doan, radhiyallahu anhu diterawih. Radhiyallahu anhu. Setiap pendengar sahabat kita radhiyallahu anhu. Niru sapa? Niru Allah di Quran. Radhiyallahu anhu wa radu an di surat Al-Baqarah. Itu. Sebaliknya enggak. Bukan radhiyallahu laknatullah alaih. Mudah-mudahan nak. Hati-hati. Kedarnya banyak. Tolong yang senang YouTube jangan sembarang. Mau kayaknya namanya Al-Hadi. Hadi 1, Hadi 2, 3. Tolong panjenengan jangan ditarik itu khawatir iman sampean katut. Harus ingat kata Ibnu Hajar, kalau ada kitab atau informasi melenceng mengganggu iman, haram mendengarkan. Terima kita katut. Kecuali orang yang mampu menilai, orang alim, tak apa-apa. Bagi dalam rangka untuk mengkritisi, boleh. Banyak disebut Syiah. Kalau mau tahu, bincang-bincang saja khusus siapa orang-orangnya. Boleh kasih tahu, biar tahu ya. Biar orang benci. Serangan. Mana Maulid Habsyi itu diklaim? Maulid Habsyi itu. Ya Rabbana, itu Maulidnya saya itu. Kenapa rukun iman tidak bodoh? Ahlus sunnah wal jamaah rukun imannya 6 seperti hadis tadi. Iman kepada Allah, Rasulullah, kepada mereka tidak nolak sama hadis itu. Apa bagi penolak? Karena tak senang yang meriwayatkannya. Tidak Umar pun tak becus kata mereka. Berarti akhirnya dia punya rukun iman lain. Berapa rukunnya? 5. Saya ngerti begini, saya dulu dosennya begini. Saya dulu masih di IGN, saya dosennya ada yang pemikiran Islam. Tahu persis, penduduk badan. Memang kata Imam Ghazali harus ada di antara masyarakat. Saat itu harus ada ulama-ulama yang tahu tentang aliran itu untuk mengingatkan orang biar tidak terjebak ini racun kocok-kocok. Ada sebuah hadis kita Allah walaupun tidak kuasa kata alim, alaihi laknatullah. Kalau sudah tampak macam-macam aliran macam-macam yang alim diam, maka yang alim dapat laknat karena mengingatkan masyarakatnya dari jebakan-jebakan itu. Makanya sampaikan saya, Syiah itu rukunnya iman, pusatnya Iran, termasuk Syria sebagian, India sebagian. Banyak kalau haji tahu kan yang Iran tidak? Ya, tahu kan haji yang hitam-hitam itu? Coba kalau sujud ke hati, ada batu Karbala, kayak pernah menala. Ada batu kecil, itu batu Karbala. Di mana Sayyidina Husain itu dibunuh? Karbala. Beliau punya semboyan, di ardin Karbala, wa di kulli yaumin Asyura. Setiap hari ada Asyura batu meninggalnya. Makanya ya ini tradisi ya. Ya tidak apa-apa sudah mau orang keyakinan itu seni apa? Rajin tapi apa rajin? Bubur merah itu apa? Bubur merah itu artinya temannya darah. Darahnya Husain. Ada Syiahnya yang sendiri tidak apa-apa. Sudah tak ada orang makan. Orang tak berkeyakinan dengan itu ya. Tak ada keyakinan dengan ini tak ada. Hanya sendirilah sendiri. Coba kalau diminta berapi desa. Tahu lemon apa kiai apa? Dengan sedekah yang lain. Itu kami rukun imannya satu-satunya ada yang bodoh yang tak bodoh. Antara ini
Satu at-tauhid, rukun iman. Dua al-imamah, ini yang bahaya. Nomor dua al-imamah, al-adlu. Nah bodoh. Al-imamah itu apa? Kepemimpinan. Artinya apa? Bahwa setelah tidak ada rasa. Kalau Rasulullah itu ada, kalau Rasulullah itu ada. Terus tidak ada sampai 12 sampai Imam Mahdi. Yang ditutup-tutup itu ini yang berhak. Bahwa ajarannya hujat Pak, kawin bekah, kawin kontrak, sehari 2 hari tidak apa. Makin banyak kawin kontrak makin besar perannya. Dan kasihan orang Pak. Di kampus ada Pak, di kampus ada. Di kampus mahasiswa itu. Wah, sembahyang sehari bisa 3 hari. Jamak apa ya? Sembahyang 5 bisa jamak. Nah, banyak aja. Kita dianggap tidak sah selamanya sebelum membukakan kepada mereka. Ini Indonesia warna-warni bahkan Tuhan yang baik sampai ada hati-hati perbuatan ahli sunnah wal jamaah. Perlu jaga dia begini biar tahu. Maka dipanjangkan kalau milih guru hati-hati. Guru yang ahli betul hanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahlinya kalau kamu tidak tahu. Assalamualaikum. Rukun iman berdasarkan satu saja, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Allah itu wajib wujud. Ini rotok cukur sini. Wajib wujud yang hakiki Allah. Kita wujud hakiki kita kenal. Dari tiada menjadi ada. Dulu dah ada ketika belum lahir. Dan tidak Bapak masih mati. Allah itu wujudnya tidak sama. Wujud Allah tanpa tiada, namanya azan. Rotok tinggi gede. Rotok tinggi ini ilmu ini. Makanya kita wajib belajar akidah 50. Apa itu sekat? Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus ditanamkan. Jadi Allah wujudnya Allah. Baqa idam dahulu tanpa awal, dahulu tanpa jangan ditanyakan kapan Allah. Baqa langgeng tanpa akhir itu Allah. Penting ini Pak. Jangan memikir Allah itu kapan hadangan. Ya, al-mustahadid dijamin dan mengakui semua pujian-pujiannya milik Allah. Alhamdulillah. Kalau cuma mikir pengirat bahaya. La tafakkaru fi dzati wa tafakkaru, jangan memikir dan tak nuntut sampai bisa murtad. Pikirlah makhluk Allah. Makhluk Allah boleh pikir. Boleh pikir, melahirkan ilmu pengetahuan, pikir hewan jadi ilmu hebat, boleh silakan. Ini pengirat macam. Makanya saya sampaikan di sini ada beberapa hal yang harus kita hindari. Jadi Ali mengatakan, "Man taraka arba'a kalimatin kamula imanu." Siapa nih wong sing ninggalno meninggalkan 4 kalimat sempurna imannya. Lek kepengin sempurna iman, tolong jangan menyentuh 4 kalimat Allah. 4. Jangan sentuh. 1 aina. Jangan ditanya Allah, aina di mana? Ojo. Maaf, orang salafi jangan tersinggung Anda. Rawan salafi di dalam ini. Rawan. Tanya kepada mereka, di mana Allah? Masih menunjuk tempat di arah. Terus di arah. Kalau tempatnya makhluk, kayak kita di mana di masjid menempel dulu. Mereka menunjuk ada ayatnya di Quran Jai. Ar-Rahman 'alal 'arsh. Ya. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini maknanya terserah Allah. Pokoknya Allah istawa. Jangan dimaknai Pak. Wahabi memaknai
duduk. Ini yang bahaya. Yang bahaya ini memaknai itu istawa. Kalau ahli sunnah yang tafwid itu terserah Allah sudah. Apa orang lain pada ini. Makanya biar pikiran tidak bergaya oleh ahli sunnah ditakwil, ditafsiri. Oh itu berkuasa maksudnya. Yang kata ini lebih selamat. Jadi ahli sunnah itu paling bersih tauhidnya. Dan mikir begitu, menggantinya ada di harus apa sih? Mari saya setel YouTube-nya. Kali bahasa lama kemarin setel. Saking besarnya Allah, dagingnya coba. Gimana? Itu namanya takzim, menyisipkan Allah. Maaf. Makanya wujud baca Allah kita dahulu. Makhalaf ahli hawadith, Allah tidak bersama dengan makhluknya sama sekali. Apa di Quran? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un. Di Quran Allah tidak sama dengan apapun. Qul huwallahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita harus tahu. Saya pernah berdakwah kemana-mana keras. Ya kena ini kan. Kalau urusan tahlil Muhammadiyah tidak mau tahlil, tidak ada apa-apa. Itu urusan khilaf pada pendapat-pendapat yang mana yang penting. Tapi kalau tauhid, kalau keyakinan, Pak, ulama besar mengatakan orang tidak sah ibadahnya sehingga tauhidnya benar. Iya. Bagaimana kita menyembah kepada Allah? Allahnya ada jelas, Allah yang mana? Kondisi seperti begitu. Coba. Mari akal ini gunakan. Allah setelah malam di ada hadis mengatakan turun seperti gambaran dan turun rupiah. Turun rupiah di hadisnya. Ini kalau dimaknai secara apa adanya bahaya. Di sini jam berapa? Di Amerika, jam barat. Di sana Australia. Berarti Allah cakap di atas satu-satunya. Paham? Ini mari berdebat dengan saya dalam ini. Saya siap kapanpun dengan siapapun berdebat. Saya bertahan sampai kita sudah berjamaah. Jemaah saya itu berdebat dengan ulama siap. Paham gitu? Biar bersih. La tasihhu ibadah illa ba'da ma'rifatil Allah. Tidak sah ibadah kepada Allah kecuali kenal siapa yang disembah. Kenal kepada Allah, kenal dengan sifat-sifat Allah. Sujud, qiyam, baqa, mukhalafah. Allah berbeda dengan makhluknya. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini prinsip ini. Ma khatara bi balika 'anillah wallahu khilafu dzalik. Apa yang terlintas di pikiran kita dan di perasaan kita tentang Allah. Allah kayak ini. Allah khilafu dzalik, Allah bukan itu. Allah bukan itu. Kenapa? Itu yang ada di pikiran. Apa yang kita lihat? Punya sayap, punya burung. Punya ini, punya besar, gajah. Apa yang kita lihat? Perasaan. Pokoknya Allah sudah. Yang mana ini? Kata Imam. Tinggalkan 4 kalimat. Satu, ainan. Jangan ditanya Allah tentang ainan. Allah di mana? Pokoknya ada. Ada. Tempat. Karena yang menciptakan tempat Allah. Wa kaifa? Jangan bertanya kaifa. Bagaimana Allah? Seperti apa? Pojok. Dan yang ketiga, mata. Kapan Allah? Jangan tanya mata. Berarti ada buku gambarnya. Yang ketiga, berapa Allah? Aina di mana? Kaifa bagaimana? Mata. Kapan? Berapa? Hindari dalam berkaitan dengan Allah. Tapi ada ini cara menjawabnya. Fa in qala qailun. Ini kita kasih tahu saja. Fa in qala qailun. Jika orang mengatakan kepada kamu, aina Allah? Tanya di mana Allah? Jawabnya. Laisa fi makanin wa la yamurru 'alaihi zaman. Allah itu tidak bertempat dan tidak dikelilingi oleh waktu. Jawabannya, menatari kalau ditanya, di mana Allah? Laisa fi makan, tidak di sebuah tempat dan tidak
sesuatu yang menciptakan Allah. Tidak ada kapal, tidak. Nah, wa ibarat. Sudah yang kedua. Kalau orang bertanya, "Aifallah, bagaimana Allah?" Jawabnya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim." Quran ini. Laisa Allah tidak sama dengan apapun. Dari tanya kaifah. Bagaimana yang dia mata? Mata Allah, apa Allah? Katanya, lahu awal bila tidak. Allah itu baqa tanpa awal dan tanpa akhir. Kalau tanya mata, tanya waktu, itu namanya azal, istilahnya dalam tauhid. Kalau ditanya kam berapa Allah? Jawablah, wahidun la min lillah. Satu tunggal, tapi bukan karena sedikit. Qul katakanlah, qul huwallahu ahad. Selamat iman kita. Oke? Bapak jangan setengah mata. Bapak jangan mikir Allah. Cuma mikir Allah, terhadap tukang. Bukan bikin ini, masa sih bisa bikin tukang? Soalnya kan makhluk lain. Jadi itu wujud ada Allah tidak dahulu tanpa awal, baqa tanpa akhir. Mukhalaf al hawadis, Allah itu mukhalaf berbeda dengan makhluknya. Jangan dikatakan dulu. Dia mau binafsi, mandiri Allah tidak butuh sama teman-teman siapapun. Kita yang butuh kepada Allah. Itulah, itu sifat 20, masya Allah dah itu paling salah. Yang aku salafin alam salah. Sebab yang imam kita, Imam Abu Hasan Asy'ari, abad ketiga hijrah, penghujung. Berarti kan salah. Salah itu apa? Generasi pertama sahabat. Tabi'in ini salah. Namanya salah. Salah itu terdahulu. Salafi itu maksud terdahulu. Yang dijadikan oleh salafi itu kandidat itu ikut Ibnu Taimiyah. Apa? Abad ke-7. Masa salah abad ke-7? 700 tahun kan? Tak salah banget. Paham? Dan gara-gara itu Ibnu Taimiyah ditahan kan? Dan dapat tasbihnya tasbih. Ulama sepakat selalu ditahan orang ini. Inilah. Nah, tolong selalu sepakat dakwah. Mudah-mudahan selamat iman kita. Tolong hati-hati. Sebab gerakan ini kan Islam, sholat, baru